Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari DS ya. Di sini saya membuat sistem visualisasi data dan nilai statistik otomatis. Nah, untuk sistem ini sendiri atau aplikasi ini sendiri itu intinya pengguna itu dapat mengupload atau mengunggah dataset dengan syarat time series, di mana nanti dataset tersebut dapat divisualisasikan, lalu akan muncul juga nilai statistiknya secara matematisnya, lalu juga akan ada informasi tentang nilai-nilai fluktuatif, lalu juga pengguna juga dapat membandingkan tabelnya, maksud saya fieldnya. Nah, oke. Jadi pertama untuk ini apa namanya? Platform deploy-nya di sini saya menggunakan Oracle Cloud ya. Terus dengan Nginx ini Unicorn sama PM2 itu lewat Ubuntu. Lalu untuk frameworknya di sini saya pakai Flash. Terus untuk front end-nya saya pakai HTML, CSS, terus tambah Plotly untuk visualisasi datanya. Untuk database sendiri saya pakai SQLite. Terus total commit-nya ada 7 dan branch utamanya itu main. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat ini untuk index.py-nya. Ini untuk file utamanya, terus modelnya itu untuk model database, config-nya, konfigurasinya, env-nya, variabel lingkungan, dataset juga ada. Ini untuk struktur foldernya ya, struktur folder proyeknya dan lain-lain. Terus untuk model database juga di sini saya pakai 3 model, itu ada user, database, dan analisis result. Oke, mungkin kita langsung ke demo aplikasinya ya. Oke, pertama-tama ketika masuk ke halamannya tuh di sini diwajibkan untuk login. Tapi jika belum memiliki akun bisa daftar di sini, mengisikan username dan password, terus login. Di sini karena saya sudah ada akunnya, kita langsung login aja. Oke. Nah, di sini tampilannya sangat sederhana ya. Di sini kita bisa lihat nama aplikasinya Rava, terus di sini kita bisa lihat username kita. Sini ada tombol logout, ada choose file dan upload dataset. Nah, seperti yang saya bilang, jadi nanti pertama tuh user tuh bisa melakukan upload data ya di sini, choose file, lalu melakukan upload data sesuai dengan data yang ada, misal. Terus tinggal klik upload, nanti dia akan muncul di sini. Sini juga kita bisa nyari, search. Oke, di sini karena tadi udah saya masukin atau enggak, kita ulang aja. Kita hapus dulu, terus di sini kita upload datasetnya ya. Itu oke. Nah, ntar kalau udah masuk kita bisa upload dataset dan di sini keluar. Nah, kalau udah di sini kita bisa klik atau enggak, sebenarnya kalau kita upload tuh dia langsung kebaca sih apa yang kita upload di sini kan. Dataset yang sedang yang lagi kita buka gitu loh. Nah, di sini tuh kita bisa pilih kolom waktu dulu sebagai acuan utamanya karena di sini kan kita time series ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada kolom waktu dan ada kolom numerik. Fungsinya buat apa? Kolom waktu ini untuk acuan dari waktu karena dia time series. Jadi untuk ngambil garis ke kanannya. Terus ini untuk kolom numerik ini sebenarnya dia adalah field dengan syarat yang isinya harus angka. Jadi kita bisa memilih ya field apa aja sih yang tersedia dalam dataset ini. Kayak misalnya di sini ada banyak penjualan. Nah, di banyak penjualan ini kita bisa melihat nih grafiknya. Di sini cenderung ke bawah. Ini ada informasi dari rata-rata, nilai tengah, sebaran data, fluktuasi menonjolnya, tren data, terus ada analisis tren detail. Ini kita bisa lihat juga. Ini untuk pola seluruhnya.
Nah, maksudnya apa? Di sini ada 3 grafik ya. Grafik pertama ini yaitu tentang, eee, apa namanya, visualisasi dari keseluruhan data itu ketika dijadikan satu gitu, dijadikan satu garis. Nah, lalu selanjutnya ini untuk yang tahunan, tahunan ini hanya misal dalam satu tahun tuh ada berapa bulan gitu loh. Nah, itu bulan-bulannya udah diakumulasikan dari per hari yang ada di sini. Ini berhubung per hari ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat nih untuk grafiknya cenderung ke bawah juga. Ini ada di bulan April. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, di sini kita bisa memilih kolom lain, maka ya akan berubah, menyesuaikan dan lain-lain. Oke, di sini kita ambil banyaknya penjualan. Di sini juga kita ada filter filter hari kerja. Filter hari kerja ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk melihat ketika kita atau pengguna ingin menganalisis grafiknya. Di sini kita bisa melihat gitu loh nih. Kuning artinya akhir pekan, merah akhirnya libur nasional. Jadi kita tidak perlu pengguna tuh tidak perlu untuk ngecek lagi kalender atau gimana. Jadi udah ada gitu. Misalnya hari libur nasional di tanggal 1. Terus ini ada weekend di eh 5 April 6. 6 April sama 7. Nah, seperti itu. Ini juga dan lain-lain. Nah, ini kita bisa melihat, bisa kita matikan juga. Terus di sini selanjutnya tuh ada bandingan kolom. Nah, bandingan kolom ini fungsinya tuh ini kan kita mau melihat dari misal banyaknya penjualan terus kita compare dengan total uang yang diterima. Nah, ini karena nilainya lumayan jauh ya, bisa kita lihat di garis biru itu di 324. Di banyak penjualan tuh 324, tapi di total uang yang diterima itu seharinya tuh bisa 5 juta. Oke, mungkin bisa kita sesuaikan kembali ya untuk datasetnya. Kalau lebih ke nah, penjualan bersih dengan total uang yang diterima dengan penjualan bersih. Nah, di sini bisa kita lihat dia sama persis pergerakannya. Berarti ya uang yang diterima ini udah termasuk dalam penjualan bersih gitu. Terus misal di sini kita lihat penjualan kotornya, uang yang diterima dengan penjualan kotor. Ini sama juga di datasetnya. Terus misal kita lihat diskon juga bisa. Ya ini tergantung lah ini penyesuaian ini karena nilai diskonnya 0. Oke, selanjutnya itu kita juga bisa membandingkan misalnya di banyaknya penjualan terus pada tahun 2025. Oh, ini karena setahun. Nah, di sini tuh kita bisa membandingkan antar tahunnya juga. Misal 2025. Terus kita mau field apa nih? Penjualan bersih gimana? Terus misal kayak ini tadi apa nih? Oh, ini banyak penjualan ya. Misal ini ya seperti itulah. Kita bisa menyesuaikan kembali kolom-kolom yang bisa kita lihat gitu. Nah, di sini ini ada 2 bulan ya. Di sini bisa kita bandingkan nih, mungkin biar lebih spesifik. Kita bandingkan bulan April di tahun 2025 dengan bulan Mei. Oh, tapi karena ini bulan Mei-nya hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 4, ya kita bisa melihat sendiri nih pergerakannya bagaimana ya. Mungkin seperti itu atau bisa juga eh ya di sini kita sesuaikan kembali untuk bulannya, untuk penjualannya. Karena ya mungkin ini datasetnya juga terlalu sedikit ya cuma eh apa 1 bulan di 1 tahun juga dataset yang saya dapatkan. Terus ya intinya untuk penjelasannya tuh dia sama aja, nggak ada perbedaan. Terutama pada bagian ini apa namanya akumulasi nilai matematisnya dari grafik di sini. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.